Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Maulidi Komarudin Mukarram, Prodi Akuntansi Syariah kelas A. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi penyakit hati. Penyakit hati adalah perasaan tidak enak yang muncul di dalam diri manusia sehingga menyebabkan hatinya menjadi terasa tidak tenang, gelisah, dan was-was. Sama seperti virus COVID-19, penyakit hati adalah virus yang secara cepat membawa manusia ke dalam kesesatan. Karena virus ini akan menyebar melalui pikiran yang selalu dimasuki sesuatu yang jelek tentang orang lain, lalu disalurkan ke dalam hati dan akan diaplikasikan melalui sifat dan sikap manusia. Dari berbagai banyak macam penyakit hati yang ada di sini, saya akan menjelaskan 3 macam penyakit hati. 1. Sombong. Secara terminologis, yang dimaksud sombong adalah tingkah laku dan sifat yang cenderung memuji, mengagungkan, membesarkan, dan memandang diri sendiri sebagai makhluk yang paling di atas segala-galanya daripada makhluk lain. Sombong adalah penyakit hati yang sangat ganas dan bahaya. Rasulullah SAW bersabda, "Tidak akan masuk surga orang yang masih ada di dalam hatinya sifat sombong walau hanya seberat biji sawi." Hadis riwayat Ahmad. Dan sifat sombong adalah sifat yang sangat tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa taala sebagaimana yang tercantum di dalam Al-Qur'an. Bismillahirrahmanirrahim. Wala tusa'ir khaddaka lin-nasi wala tamshi fil ardi maraha. Innallaha la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Quran surat Al-Luqman ayat 18 yang artinya, dan janganlah kamu memalingkan wajah dari manusia karena sombong, dan janganlah kamu berjalan di muka bumi dengan angkuh. Sungguh Allah Subhanahu wa taala tidak menyukai orang-orang yang sombong dan membanggakan diri. Lalu, contoh penyakit hati yang kedua adalah dengki. Dalam bahasa Arab, dengki disebut hasad, yaitu sifat di mana seseorang menginginkan hilangnya kenikmatan atau kesenangan yang dimiliki orang lain dan berusaha memindahkannya kepada dirinya. Dalam bahasa sederhana, meminjam istilah A'agim, dengki itu adalah susah melihat orang lain senang dan senang melihat orang lain susah. Dan contoh penyakit hati yang ketiga adalah ria. Ria adalah suatu sikap memperlihatkan barang atau perbuatan baiknya namun dengan tujuan agar dilihat oleh orang lain untuk mendapatkan pujian. Dikutip dari buku terbitan Turos yang berjudul Menjalin Ikatan Cinta Allah Subhanahu wa taala, Sayyidina Ali berkata, tukang ria dan pamer itu mempunyai 3 kriteria. Malas ketika sedang rajin saat berada di tengah banyak orang, rajin beramal bila dipuji, dan berkurang amalnya jika dicela. Berikutnya adalah obat penyakit hati. Segala penyakit hati di dunia yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala pasti ada obatnya. Begitupun dengan obat penyakit hati. Berikut adalah obat atau cara-cara untuk kita terhindar dari penyakit hati. 1. Membaca Al-Qur'an dan maknanya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa yunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa wa rahmatul lil mu'minina wa la yazidudz zalimina illa khasara." Artinya, dan kami turunkan Al-Qur'an suatu yang menjadi penawar dan rahmat bagi orang-orang yang beriman, dan Al-Qur'an itu tidaklah menambah kepada orang-orang yang zalim selain kerugian. Quran surat Al-Isra ayat 82. Sebagaimana firman Allah di atas bahwa Dia tidak menurunkan Al-Qur'an kecuali menjadi penawar bagi mereka yang beriman. Maka untuk menghindari segala penyakit hati, mari kita perbanyak membaca Al-Qur'an, mempelajari maknanya, dan kita aplikasikan di dalam kehidupan sehari-hari. 2. Berpuasa sunnah. Puasa merupakan suatu ibadah yang tidak hanya menahan diri dari makan dan minum, tetapi juga menahan diri dari segala bentuk hawa nafsu dan yang menyebabkan timbulnya penyakit hati dalam diri seseorang. Jadi, puasa dapat menenangkan setan yang seringkali menjadikan seseorang was-was, dan puasa pun dapat menekan syahwat dan rasa marah sehingga kita menjadi pribadi yang lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Lalu, cara yang ketiga yang dapat kita lakukan adalah berkumpul dengan orang-orang soleh. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal ashi yuriduna wajhahu wa la ta'du aynaka anhum turidu sinatal hayatid dunya wa la tuti' man aghfalna qalbahu an dzikrina wa ta'abahu wa huwa kana amruhu furta. Artinya, dan bersabarlah kamu bersama dengan orang-orang yang menyeru Tuhannya di pagi dan senja hari dengan mengharap keridhaannya, dan janganlah kedua matamu berpaling dari mereka karena mengharapkan perhiasan di dunia ini, dan janganlah kamu mengikuti orang-orang yang hatinya telah kami lalaikan dari mengingati kami serta menuruti hawa nafsunya, dan adalah keadaannya itu melewati batas. Quran surat Al-Kahfi ayat 28. Makna tersirat dari ayat di atas adalah supaya kita senantiasa berkumpul dengan orang-orang soleh
soleh. Karena jika kita bergaul dengan orang soleh, insya Allah akan saling mengingatkan dalam hal kebaikan dan ketakwaan. Itulah penjelasan singkat saya tentang pengertian macam-macam dan cara agar terhindar dari penyakit hati. Kurangnya mohon maaf. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.